Assalamualaikum. Melanjutkan kisah Drakul, sang pembantai kaum muslimin yang telah kita bahas di part sebelumnya. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih mendengar kematian Panglima Perang Hamzah Bey beserta 1000 prajuritnya dengan kematian yang tragis, maka Sultan Muhammad Al-Fatih segera bergerak ke Wallachia untuk menumpas Flat Drakul. Dalam perjalanannya, ketika Sultan Mehmed melihat hutan-hutan gundul yang busuk di kejauhan, ia segera menyadari kengerian apa yang akan segera ia lihat. Sebelum pasukan Utsmani memasuki kota Wallachia, mereka disambut dengan hutan mayat manusia yang disulah. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka telah melewati 20.000 mayat, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, semua korban Dracula di musim dingin tahun 1462. Mayat itu berasal dari pasukan Hamzah Bey, rakyat Wallachia, dan pedagang Islam dari Utsmani yang dikumpulkan oleh Flat Drakul untuk dibantai sebagai persiapan penyambutan pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Flat Drakul sebagai seorang yang mengerti tentang Islam, meski ia telah murtad, ia mampu berkamuflase dan bergerak bebas di lingkungan kamp Utsmani. Ia menjadi seorang Turki tanpa diketahui, akibatnya sangat mematikan bagi umat Islam. Dracula memasuki Serbia dengan anak buahnya berpakaian sebagai sipahis Turki dan membantai semua penduduk muslim di sebuah desa. Tujuannya adalah meninggalkan kenangan-kenangan mengerikan untuk Sultan Mehmed II yang akan segera mengambil ibu kota mereka. Mereka mendirikan monumen hutan mayat yang disulah sebagai alarm untuk Sultan dan meneror pasukannya dengan harapan bahwa Sultan dan pasukannya mungkin berbalik dan mundur kembali ke barak. Namun sebaliknya, di tengah kengerian yang ditampakkan oleh Flat Drakul, Sultan Muhammad Al-Fatih terus merengsek masuk ke ibu kota Wallachia. Meski sebagian prajurit Utsmani berkidik dan merasa sangat geri melihat kelakuan Flat Drakul tersebut. Oleh Sultan Mehmed II lalu menugaskan Radu Seleucus, adik dari Flat III Drakul, untuk memimpin pasukan guna menghentikan Drakul dengan mengepung benteng Poenari di Wallachia. Sepertinya perlu serigala untuk menghentikan serigala. Mehmed paham bahwa Radu orang yang tepat karena dataran Rumania hanya bisa dipahami oleh orang aslinya. Radu memimpin 90.000 pasukan menerobos hutan dan tanah berbukit Rumania untuk menyerang kakaknya Dracula yang bertahan di benteng Poenari miliknya. Pertempuran ini sangat tidak mudah, mengingat benteng Poenari sangat terjal tanahnya dan sulit ditembus bentengnya. Akhirnya, puncak dari serangan Radu pada tahun 1462 terjadi pada malam hari yang dikenal dengan istilah Attaque de Notte, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan The Night Attack. Radu Seleucus menggantikan Dracula menjadi pemimpin Wallachia setelah mengalahkan kakaknya Flat III Drakul. Sesaat sebelum benteng Poenari ditaklukkan, Dracula kemudian melarikan diri menuju Transilvania dengan harapan akan menemukan perlindungan dari putra Janos Hunyadi, Matthias Corvinus. Ini adalah khas oportunisme Dracula dan kurangnya penghormatan terhadap agama. Ia kemudian menawarkan diri untuk menjadi seorang Katolik untuk meraih hati Corvinus. Padahal Flat Drakul sewaktu berkuasa di Wallachia, ia telah membantai ribuan umat Katolik yang tidak berdosa. Di Wallachia, Radu melancarkan serangan kepada kakaknya Flat Drakul dengan terus mencari dan menyisirnya di hutan-hutan setelah ia lolos dari pengepungan di malam itu. Ironisnya, Corvinus kemudian memenjarakan Dracula selama 12 tahun atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi terhadap orang yang memberinya perlindungan. Sementara di Wallachia, rakyat dan bangsawan Kristen yang sudah tak tahan lagi terhadap kekejaman Dracula, akhirnya mereka menghadap Radu yang terkenal dengan kelembutannya dan menyatakan dukungannya. Radu memerintah wilayah itu selama 11 tahun sampai akhir hayatnya. Selama itu pula Kesultanan Utsmani benar-benar menguasai Wallachia. Di saat yang sama, Dracula terbuang jauh di penjara Budapest dan dengan sabar menunggu untuk bangkit kembali dari kegelapan dengan segenap kengerian yang ia bawa. Setelah kematian Radu pada tahun 1473, Dracula dibebaskan dari penjara dengan tujuan ia dapat menguasai Wallachia kembali. Dia segera mengumpulkan tentaranya dan menyerang Bosnia, membantai penduduk muslim dan menyulah 8.000 orang dan menancapkannya di tengah-tengah hutan. Sekali lagi, Dracula telah muncul dari kegelapan dengan tujuan menghilangkan Islam dari Balkan selamanya. Dia akhirnya memperoleh tahta Wallachia setelah saudaranya Radu wafat, tapi hanya bertahan untuk 1 bulan saja. Sultan Mehmed II kemudian menyerbu Wallachia untuk menumpas manusia bagaikan iblis itu yang telah merebut tahta Radu sahabatnya.
Tahta itu memang telah kosong setelah Radu telah wafat. Pada tahun 1476, pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih menghadapi kekuatan Dracula di Bukhares, Rumania. Tentara Dracula diserbu oleh pasukan Utsmani yang mengakibatkan semua pasukan pelat Dracula tewas, termasuk Dracula sendiri. Manusia haus darah kaum muslimin itu akhirnya disembelih. Belum cukup sampai di situ, kepalanya lalu dipotong dan diawetkan dalam toples madu dan dikirim ke Konstantinopel yang telah berubah nama menjadi Istanbul dan menjadi ibu kota Kesultanan Utsmani setelah ditaklukkan pada tahun 1453. Di sana, kepala Dracula digantung pada sebuah tiang di tengah-tengah kota agar semua orang bisa melihatnya dan juga agar tidak ada keraguan atau misteri yang menghantui segenap rakyat Utsmani maupun di luar Utsmani. Kaum muslimin akhirnya membunuh Dracula, manusia yang banyak membunuhi dengan sadis rakyatnya dan kaum muslimin yang tak berdaya dan tak berdosa. 2500 tahun kemudian, Dracula hidup kembali lewat karya Bram Stoker, lewat buku dan film yang menjauhkan fakta sejarah panjang sesungguhnya tentang Dracula yang sudah membantai ribuan umat Islam. Dan yang lebih parahnya lagi, dalam film Dracula Untold di tahun 2014, garapan produsen Michael De Luca berkebangsaan Amerika keturunan Yahudi dengan sutradaranya Gary Shore, Vlad Dracul digambarkan sebagai raja yang welas kasih dan hanya korban dari invasi Kesultanan Utsmani. Sedangkan Muhammad Al-Fatih digambarkan sebagai orang yang kejam dan bengis serta haus kekuasaan. Dalam film itu pula, Sultan Muhammad Al-Fatih diceritakan mati di tangan Vlad Dracul, padahal fakta sesungguhnya malah sebaliknya. Sungguh ini merupakan penyesatan fakta sejarah yang harus kita lawan bersama dengan cara mendakwakan Islam dan menjelaskan fakta sejarah sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab.